sore-sore gini ngabuburit enaknya ngapain ya? Ada Teh Meli sama Kamita sama Mbak Eliza. Ya Allah, ini beneran Teh Meli? Aku Michelle apa Meli sih? Bisa kayaknya. Aku tuh ngefans banget sama kalian semua. Aduh, alhamdulillah. Ya Allah. Nah, tadi tuh aku habis beli ini, Teh. Apa ini? Ini kanvas, jadi bisa kita ngobrol-ngobrolnya sambil gambar-gambar. Kita ngegambar kita. Iya, sambil ngegambar aku mau dong tanya-tanya, kan aku juga ngefans nih sama Teteh, sama Kamita, sama Mbak Eliza, boleh kan? Boleh. Apa ya, gambar apa ya? Ini Teh Meli kan soalnya ini ya, kalau Teh Meli dia beliau tuh ini selain jadi songwriter, singer, ya, Lukis. painter. Iya, bisa. Nah, aku sambil nanya-nanya nih. Tadi kan kita udah rilis official music video dari Tapantas. Apa sih emosi yang kalian dapat setelah nonton musik video tadi? Emosi banget deh pokoknya kayaknya sama pelakunya. Kalau aku sih jelas emosinya campur ya, senang, terus udah gitu karena tahu ceritanya juga, karena nyanyiin juga, karena dalemin karakter juga, jadi ada sedih dan emosionalnya juga. Apalagi tadi Pak aku nyanyi lagu live-nya beda banget gitu, ini kayak the very first time aku nyanyi live-nya. Wah, bener-bener beda banget. Pas ngeliat video klipnya juga dengan potongan-potongannya. Ini boleh bagus gak sih gambarnya? Ih, gila takut banget, berat. Ini gak usah bagus-bagus kali ya. Nggak apa-apa, kita sesuai aja di sini. Aku sih itu, Eci. Oke. Kalau dari Teh Meli nih yang menulis lagu ini sendiri. Yang pasti tadi video klipnya bagus ya. Terus kalau video klip tuh yang penting kan kadang-kadang kan ada yang bagus tapi pesan dari lagunya nggak sampai gitu. Nah ini tuh sampai itu pesan dari lagunya juga. Terus Mitanya juga cantik. Gendut tapi teh. Tapi cantik lah, nggak apa-apa. Yang penting cantik. Alhamdulillah ya. Ya pokoknya masuk gitu pesan lagunya nyampe. Kalau Mbak Sama Eliza? sih, iya tadi pas ngeliat movie-nya kayak wow, kayak menyuarakan bener-bener isi hatinya Mbak Nisa gitu loh. Apalagi ngeliat kayak, Mita pinter banget, dia bener-bener kayak dapet sebenarnya kayak mendalami berasa dia yang Berasa tersakiti ya. Nggak, tapi kayaknya cerita Ipar Adalah Maut tuh adalah pengkhianatan yang semua wanita rasain sih kayaknya. Iya nggak sih Mbak Eliza? Iya bener-bener kayak aku tuh kayak sempat mau nangis loh. Beliau kayak berasa ini korban kayak itu, pinter banget sih. Keren banget sih. Tapi itu ceritanya beneran apa enggak sih Mbak? Iya beneran. Kalau Ini Ipar Adalah Maut Mbak. Ipar tuh berarti Ipar lo begitu? Bukan cerita aku. Gimana tadi aku kaget nih. Iya, tuh. Oh. Itu cerita follower tuh. Oh gitu. Iya, namanya aku samarin jadi Mbak Nisa gitu. Mbak Nisa. Oke. Terus untuk Teh Meli nih yang udah baca skrip dari sambil film nyontek. Ipar Adalah Maut, gimana kesan Teh Meli terhadap kisah nyata Aku Ipar sambil Adalah Maut? lukis kamu ya. Ya ampun, terharu loh aku Gila. dilukis gini. Emang beda. Kenapa tadi pertanyaannya? Gimana setelah membaca skrip film Ipar Adalah Maut, gimana kesan Teh Meli terhadap kisah nyata Ipar Adalah Maut? Ya mudah-mudahan sih nggak ada yang kalau udah pernah ada yang terjadi seperti itu, mudah-mudahan nggak pernah ada yang terjadi seperti itu lagi ya. Tapi ya pada dasarnya kan semua manusia itu pasti punya kisah masing-masing, pahit, manis dan lain sebagainya. Ini adalah salah satu sisi kisah dari seorang manusia yang diangkat ke dalam film layar lebar gitu. Sebagai pencipta lagu nih Teh, yang selalu mendalami jiwa dari kisah yang diambil, gimana proses kreatif Teh Meli mengaplikasikan kisah ini ke dalam bentuk lirik lagu? Kalau untuk semua soundtrack aku baca skripnya berkali-kali gitu ya. Mendalami apa yang ada dalam cerita tersebut gitu. Terus mencari benang merahnya, terus cari angle-nya dan mau dari sudut pandang siapa ini lagu ditujukan gitu ya. Ya ini dari sudut pandangnya Nisa, jadi dari angle-nya Nisa itu. Terus apa namanya? Ya cari hook kata-kata yang bisa semua orang tuh kalau dengar kata-kata itu gitu, lirik itu tuh jadi flashback lagi ke dalam ceritanya gitu. Oke. Nah ngomongin Ipar kan itu soal cinta ya pasti. Nah sekarang aku pengen lebih
dalam lagi nih nanya-nanyanya tentang cinta. Kalau menurut kalian apa sih definisi cinta? Cinta itu komitmen sih. Iya nggak sih? Betul. Iya sih, Cinta itu kalau nggak ada komitmen. Jadi komitmen, kalau nggak ada komitmen ya udah. Nggak cuman yang bisa bertahan ya itu komitmen itu. Cinta apa? cinta apa? Cinta apa? Cinta apa? Cinta. Bingung deh. Cinta itu sesuatu yang nggak bisa dibahasakan dengan bahasa ya menurut Wah, gue. berat. Jadi kayak karena saking cinta itu adalah dia bukan kata benda, tapi dia kata kerja. Dia kata sifat. Jadi sesuatu yang memang cuma bisa dirasain di dalam hati. Yang setiap orang pasti punya pemahaman yang berbeda-beda sama kata itu gitu loh. Bisa mungkin kalau kita cintanya sama orang tua, sama anak, sama apa, sama ini, sama itu. Mungkin ada yang cintanya sama mainannya dia, ada yang cintanya sama sama gunung, gitu. Jadi kayak cinta itu adalah sesuatu yang menurut gue gak terdefinisikan. Itu adalah sesuatu yang bahasa Indonesianya tuh adalah itu tadi sih, bener, kayak sesuatu yang nggak bisa terdefinisikan. Sesuatu yang tidak bisa terdefinisikan dan sesuatu yang tidak bisa dibahasakan. Itu sih kalau aku. Kalau menurut Teh Meli? Kalau menurut aku cinta itu adalah keseimbangan rasa. Jadi banyak rasa. Keren banget. Di dalam manusia itu banyak rasa benci, rasa menyayangi, rasa sakit hati, dan lain sebagainya. Cinta itu adalah keseimbangan rasa. Jadi dalam sebuah hubungan, apapun itu, pertemanan, hubungan anak dan orang tua, hubungan suami dan istri, hubungan sahabat, itu pasti ada pernah mengabaikan diabaikan, mencintai dicintai, melukai dilukai. Nah itu semuanya harus bisa seimbang rasa-rasa itu, sehingga cinta itu masih bisa dipertahankan. Jika keseimbangannya udah nggak bisa, udah tidak bisa ditolerir, itu biasanya yang menjadikan keretakan. Gitu. Beda ya emang kalau ngobrol sama penulis tuh. Aku pelukis loh. Oh pelukis ya, bukan penulis ya. Oke. Terus menurut kalian nih, apa sih persiapan yang paling dibutuhkan dalam sebuah hubungan? Ya itu keseimbangan rasa itu. Jadi harus dibutuhkan kedewasaan, karena kita nggak mungkin hidup, nggak mungkin berteman, nggak mungkin bertemu dengan orang yang cocok 100% sama kita gitu. Kita bisa kita bisa mengatur, kita bisa meng-create, kita bisa membuat segalanya menjadi bagus dari diri kita, tapi kita nggak bisa mengatur apa yang orang lain lakukan kepada kita. Nah, jadi harus siap menerima semua kekurangan ya, karena di dalam diri kita juga pasti nggak sempurna. Begitu kita ketemu dengan seorang teman baru atau apapun itu, kita pasti akan bertemu dengan yang namanya kekurangan, akan bertemu dengan yang namanya kesalahan. Tapi semua itu karena kita sebagai manusia pastinya ada yang bisa ditolerir, ada yang enggak gitu. Persiapan dalam seseorang untuk menghadapi hubungan ya? Pasti kamu biaya. Salah, itu yang paling penting. Aku lihat dari bando kamu nih. Tidak bisa hanya hidup modal cinta. Tidak kenyang, saudara-saudara. Ya, jadi Karena kita perlu maintenance. embur. Masa pakai bajunya? Iya kan atas nama cinta. Ya ada lagunya ya, lagu Temeli ya, atas nama cinta ya. Jadi kayak ya pokoknya yang namanya hubungan itu semuanya harus disiapin. Ya kalau misalnya sudah siap berhubungan, tadinya ada rasa cinta itu sendiri ya, udah ada si rasanya. Tapi mungkin belum seimbang, bener kata Temeli. Jadi itu yang harus disiapin. Karena untuk menyeimbangkan semua rasa itu butuh kedewasaan. Jadi itu yang paling penting juga. Betul. Harus disiapin untuk kedewasaannya. Ya kalau misalnya udah cinta, ya ada lagi namanya kewajiban, terus ada lagi namanya hak. Wah banyak deh. Jadi yang namanya kalau misalnya mau mulai Kalau suatu aku lebih hubungan, suka hak daripada kewajiban. sama semua perempuan ya. Jadi kayak kalau menurut aku yang harus disiapkan dalam suatu hubungan adalah pasangannya dulu. Harus ada dulu pasangannya. Kalau nggak ada pasangannya, mau apapun jalan ceritanya tidak akan ada hubungan. Percaya sama aku. Bener. Bener? Bener. Mbak Liza? Mbak Liza? Apa ya? Hati kali ya. Hati yang luas sih. Karena ya itu kadang
kayak kita udah suka sama seseorang, kayak liriknya ini, liriknya Teh Feli tadi, kukira kau tak jahat gitu. Jadi sebenarnya ekspektasi kita ke orang itu harus diturunkan gitu. Jadi kadang kita suka sama orang ya, kita menganggap dia cintanya dia ke kita itu sama, ternyata enggak. Jadi hati yang harus disiapkan, hati Selat Samudra dan kesabaran. Kalau apa-apa dikit marah, apa-apa dikit ngambek gitu, udah buyar deh. Menurut kalian nih, apa hal terberat dari peran seorang wanita di dalam keluarga? Lebih deep lagi pertanyaan ini. Kamu dulu. Aku nyontek. Kirain udah mikir tadi. Padahal aku udah pengennya Tameli dulu nih biar gue bisa mengembangkan aja. Tadi aku kira Tameli juga pengen jawab, udah mikir soalnya. Karena kan kalau menurut aku perempuan itu adalah makhluk yang lumayan all package ya. Kalau laki-laki lebih ke rasional gitu, semua harus masuk akal. Perempuan tuh ada sisi-sisi yang nggak dimiliki oleh laki-laki. Perasaannya itu bisa lebay, bisa kalau baper banget. Tapi itu yang dibutuhkan dalam sebuah kehidupan. Dimana kita kalau mempunyai rasa-rasa seperti itu, kepekaannya itu lebih tajam. Makanya dibutuhkan, kalau laki-laki dibilang kepala keluarga karena mungkin memiliki kemampuan fisik yang ya kalau misalnya manjat genteng atau apa lebih ke laki-laki. Jadi lebih kayak ini nahkodanya. Padahal kalau disimak lebih dalam lagi, sebenarnya perempuan yang lebih banyak mengambil peran. Mendalami karakter anak-anak, mengasuh anak-anak, memanage keuangan dan lain sebagainya, itu yang dimiliki oleh perempuan. Ya, betul sekali. Memang agak berat. Silakan dikembangkan. Iya, silakan dikembangkan dari pernyataan. Apa tadi pertanyaannya lupa? Stay waras itu nggak sih Teh? Jadi kondisi rumah itu kayak tergantung kita. Iya. Kalau kita waras, maksudnya kalau kita bahagia, ya udah. Kondisi rumah itu bahagia. Jadi emang tugas kita adalah maintenance itu. Nah, makanya itu kan nggak mudah. Ada peribahasa kan perempuan itu racun dunia. Gitu. Iya, benar. Jadi kalau permasalahan yang udah bagus, udah sempurna, ini ada kesalahan kecil karena perempuan biasanya jadi masalah yang besar banget. Tapinya in return mestinya dilihat juga bahwa perempuan juga di sisi lain bisa menjadi membuat sebuah kerusuhan atau sebuah masalah yang besar menjadi selesai oleh perempuan gitu. Iya, memang perempuan harus bisa dalam segala situasi itu. Iya, banyak perannya banyak. Iya. Perannya banyak. Wanita nih, Apa pertanyaannya? apa hal terberat dan peran seorang wanita dalam keluarga? Peran seorang wanita dalam keluarga jelas paling berat. Iya kan? Karena dia harus bisa gini. Kita itu bukan cuman mengerjakan hal-hal yang physically. Which is kalau yang physically semua orang bisa belajar. Kita pun sebagai wanita bisa belajar ya, bagaimana caranya bekerja. Kayak tadi Temeli bilang mau naik genteng, kita bisa belajar juga mau naik genteng. Atau mungkin kita kayak bisa belajar ngebor tembok apa. We always can learn. Tapi sesuatu yang mungkin nggak bisa dipelajarin itu adalah gimana kita memaintain psychological semua orang dalam rumah. Gitu. Bukan hanya semua orang dalam rumah, tapi mertua kita, adik ipar, bapak ibu kita, ya tetangga, netizen, semua. Bapak ibunya teman anak-anak kita di TK, wah itu ribet sekali. Jadi kayak paling berat tuh adalah itu. Jadi kita tuh kalau menurut mamaku, aku selalu ingat kalau seorang wanita itu adalah lilin di dalam rumah. Jadi kalau misalnya wanita itu di dalam rumah harus yang paling bahagia. Karena kalau misalnya dia gelap, seisi rumah akan gelap. Tapi kalau misalnya dia terang, seisi rumahnya akan rasanya kayak surga. Gitu. Jadi kenapa paling berat ya, kita harus usahain diri kita untuk jadi manusia yang paling terang dalam rumah. Kalau enggak rumah kita bakalan gelap. Gitu. Jadi itunya, jadi kita harus berusaha pasti manusia itu ada gila-gilanya, apalagi kita perempuan tuh paling gampang untuk jadi gila. Tapi kita gimana caranya harus mikirin kita tuh harus paling waras dalam situ. Jadi berat, bener banget. Jadi beratnya tuh nggak bisa gue kasih tahu di sini semua karena akan butuh sekitar 3 hari untuk hanya ngasih tahu itu semua. Jadi itu sih menurut gue. Durasinya. Ya. 3 kali 24 jam. Capek Nah, tapi kalian
kalau misalkan lagi ngerasa hal berat, apa sih yang bikin kalian tuh bahagia pada saat kalian tuh lagi ada di posisi berat itu dalam kehidupan berkeluarga? Aku mah nangis. Biasanya kalau udah nangis lega. Iya benar sih Teh. Biasanya Terus beruntung emosi. kita menjadi warga negara Indonesia karena kalau di luar negeri nggak ada tuh yang namanya ngerumpi. Oh gitu. Ke tetangga gitu ngerumpi apa, kita mah bisa curhat sama teman apa gitu. Kalau aku nangis biasanya, nangis sambil sholat nangis biasanya lega. nangis, sholat, tidur gitu. Ya nangis, kan curhat terbaik adalah ke Benar, penyimpan rahasia terbaik. Kalau Mbak Eliza? Apa ya, ngelihat senyuman anak-anak kali ya. Oh. Jadi kalau kayak udah berat terus ngerasa kayak capek banget, terus ngeliat senyuman mereka, ngeliat mereka tidur itu lumayan membantu banget sih. Ya kamu harus kuat gitu loh demi mereka gitu loh. Kalau kamu nggak kuat terus mereka kayak gimana gitu. Ya itu lumayan manjur, bisa bikin kita lebih kuat saat Lebih ada kuat masalah. Iya, anak sih. Bukan pasangan tapi anak. Kalau Kak Mita? Makan. Kalau banyak perlu biaya ya. paham sampai sini. Sampai sini paham ya. Sampai sini paham ya. Jadi kalau aku tuh emang my distraction are always food. Jadi gua kalau sedih harus jajan. Meskipun makannya cuma secimit-secimit, tapi gua harus jajannya banyak gitu. Iya. Kalau gue gitu. Terus abis itu karena aku introvert banget, jadi aku biasanya ngunci kamar for about an hour, bener-bener ngegelapin ruangan. Disitulah aku bisa meditasi gitu loh, kayak ngobrol sama Allah, ngobrol bener-bener kayak ngobrol ke temen gitu loh, kayak ya Allah nih kenapa sih, coba ada pelajaran apa sih yang mau diajarin gitu. Dan disitulah kayak disitu dialognya ada gitu. Jadi kayak cara orang berdialog sama Tuhannya kan beda-beda ya, mungkin ada yang kayak Temeli sholat, ada yang ngaji, ada yang meditasi. Kalau aku kayak gitu loh caranya. Di samping sholat aku juga melakukan dialog dengan Tuhanku lebih dalam lagi gitu. Jadi itu doang sih yang membuat gue tetap tidak gila kalau di rumah. Makan. Oke. Terus menurut kalian nih, kenapa orang yang saling mencintai itu juga dapat melukai? Nah, beratnya. Anjay. Karena kita hidup di dunia ini paket combo kebahagiaan dan ujian. Jadi seperti di lagu yang aku tulis kan, lemah gitu ya. Jadi kalau semua orang pasti dapat ujian, tapi apakah kita bisa melalui ujian itu dengan baik atau lemah gitu. Jadi ya betul pertanyaan apa? Kenapa orang yang saling ya. mencintai itu bisa saling melukai? Karena mungkin itu ketika dapat ujian timingnya lagi lemah atau apa sehingga melukai. Tapi melukai dan dilukai itu balik lagi ke tadi yang basicnya ya. Kita harus memiliki rasa-rasa yang bagus di dalam sebuah hubungan, baik itu kepada orang tua, keluarga, sahabat, pacar, suami dan istri gitu. Sehingga ketika ada luka-luka, percikan-percikan yang kecil maupun yang gede, ombak kecil maupun tsunami, balik lagi ke tadi, apakah bisa ditolerir atau tidak. Wow, dalam banget. Aku seneng tahu kalau diminta. Iya, terima kasih. Aku kayak Itu akan jadi bekal. Iya. Aku jadi terenyuh nih sebagai pendengarnya. Iya benar. Oh iya benar itu. Iya. Iya ternyata Kayak anak lagi curhat ke benar. Mama Dede. Jadi emang program ini namanya Mama Dede. Mama Meli, curhat dong. Kalau menurut Mbak Eliza? Ya apa ya, hati orang tuh berubah-ubah sih. Memang kita nggak bisa benar-benar berekspektasi 100% pada manusia. Jadi orang yang kita anggap mencintai kita aja pasti bisa menyakiti. Jadi nggak ada alasan. Emang ini hatinya berubah. Nggak bisa dari awal sampai akhir kayak gitu tuh kayak susah banget. Jadi emang menurunkan ekspektasi dan jangan berharap pada manusia. Iya, itu benar sih, itu kunci. Iya. Kalau Kak Mita nih serius Tadi apa banget pertanyaannya? nih, gambar. Gue sampai lupa loh apa pertanyaannya. Apa tadi pertanyaannya? Kenapa orang yang saling mencintai bisa saling melukai? Ya pasti bisa dong. Karena itu udah nature-nya manusia ya.
nature-nya manusia itu cuma bisa mencintai dan melukai. Jadi cuman seabu-abu itu menurut gue, sehitam dan putih itu manusia tuh antara bisa jahat atau baik, bisa mencintai atau melukai, dan itu semua ada fasenya. Jadi kalau misalnya emang bilang kenapa orang yang saling mencintai itu bisa melukai, ya bisa karena lo menikahi manusia, jelas. Jadi lo jangan terlalu, yang nggak bisa melukai lo cuman Tuhan lo doang gitu. Jadi kenapa kita mintanya, cintanya, kalau di agama gue ya, kita cintanya tuh harus cuman sama Tuhannya kita ya gitu, 100%. Jadi nggak boleh kita tuh terlalu mencintai manusianya ya, karena memang Tuhan gue udah mendesain manusianya tuh sehitam putih itu gitu loh. Dia cuma bisa mencintai dan cuma bisa menyakiti, dan itu sesuatu yang nggak mungkin konsisten, itu akan bisa selalu berubah di tengah-tengah gitu. Jadi ya itu tadi, kalau mencintai orang secukupnya aja. Benar. Sewajarnya aja. Tapi kalau misalkan orang itu udah terlukai gitu kan, tapi dia tetap mempertahankan cintanya, menurut kalian gimana? Teh. Itu mungkin Teh Meli. Teh Meli. Udah template banget. Teh. Teh yang mau ini terus kayak kita oh iya ya benar. Iya. Dan tadi tuh gue Dari jawaban Teteh dikembangin. Gue tuh sambil mendengar tanyain aja, kita tanyain aja. Pertanyaannya, orang yang terluka tapi masih tetap mau mempertahankan cintanya. Nah, pada akhirnya kan pertahanan terhadap sebuah cinta itu, apalagi kalau hubungan suami istri kan banyak faktor. Ya. Apakah faktor anak, apakah faktor orang tua dan lain sebagainya, atau juga komitmen pernikahan kan bukan cuma kepada pasangan tapi kepada Allah Subhanahu wa taala juga. Nah, itu jadi mungkin ada reason lain lagi dari mereka yang mempertahankan. Tapi juga pasti ada reason juga yang kuat terhadap pasangan yang udah tidak bisa mempertahankan. Seperti tadi yang aku bilang selalu, ada hal-hal yang bisa ditolerir, ada yang enggak gitu. Tolerir atau enggak itu juga bobot masing-masing orang beda-beda. Benar. Gitu. Nah, Mbak Eliza lagi mikir nih kayak pertanyaan, jawaban selanjutnya. Iya benar-benar. Apa ya? Mungkin dia tuh masih berharap ya pasangan itu akan berubah gitu loh. Jadi kayak nggak mau buru-buru nanti kalau jadi memaafkan, tersakiti nggak apa-apa, tapi memaafkan pasti suatu saat dia berubah. Dia lagi salah arah aja gitu. Karena kalau nanti dia nggak mau maafin terus dia pisah, banyak yang lebih tersakiti. Mungkin kayak gitu sih. Apa tadi pertanyaannya? Dia belum soalnya. Iya, tuh aku tuh fokus ya. Fokus. Parah. Nanti jawaban akan di rolling Kok pada gitu ya? Jadi gimana pertanyaannya tadi? mengenai orang yang terluka tapi masih mau mempertahankan cintanya. Oh, itu udah another level of kedewasaan ya. Menurut gue itu bukan another level of mencintai, tapi itu adalah another level of kedewasaan. Karena kalau misalnya banyak orang yang gimana ya, banyak orang yang tersakiti tapi nggak bisa memaafkan. Jadi itu tuh sebenarnya kata kuncinya adalah memaafkan. Yang namanya mencintai itu harus punya jutaan, miliaran, triliunan maaf. Dan disitulah kenapa hubungan itu akan selalu terjaga meskipun apapun badainya, apapun permasalahannya, itu sih gitu. Ya. Nah, ini agak berat lagi nih. Menurut kalian luka terbesar apa yang dapat diberikan oleh orang terdekat? Mungkin dari Mbak Eliza bisa. Waduh. Ya itu pengkhianatan dari orang terdekat itu sih. Ya. Jadi kita udah ngasih kepercayaan gitu. Kalau kita percaya itu kan berarti kita nggak berpikir dia akan berkhianat gitu kan. Jadi aku percaya sama kamu. Aku nggak bakal mikir nih kamu bakal berkhianat. Nah itu tuh sakit, menurut aku paling sakit sih. Karena kita udah percaya sama dia, tapi Percaya sama orang terdekat percaya itu. gitu, tapi ternyata berkhianat. Ya. Mungkin ya itu hilangnya rasa kepercayaan. Tapi rasa kepercayaan juga konotasinya nggak selalu harus dengan pengkhianatan pasangan ya. Bisa juga ngentit uang gitu. Apa tuh ngentit? Ngentit. Nyuri. Ngentit misalnya uang bulanan misalnya biasanya 5 juta terus dia markup. Maka ada juga yang bini laki begitu ada juga kan gitu. Pokoknya kehilangan kepercayaan lah, kehilangan kepercayaan itu yang paling berat, dan mempertahankan kepercayaan juga berat. Mita, Apa tadi pertanyaannya ya sih? luka terbesar apa yang dapat diberikan oleh orang terdekat? Oh, Kamu. luka terbesar apa? Kadang-kadang orang terdekat itu ngerasa dia yang paling tahu kita,
Maaf, kok ini gue jadi emosi banget nih. Nadanya kok langsung deh. Nada gue kok jadi doanya tinggi banget. Wah, curcol nih. Karena orang terdekat itu ngerasa paling ngerti kita, paling tahu kita. Jadi mereka tuh bisa kadang-kadang suka, nggak, gue yang paling tahu dia, tenang aja. Dia nggak akan sakit hati kok. Nggak, dia udah percaya aja sama gue. Dia tuh nggak mungkin mikir buruk tentang gue, udah kayak gitu. Jadi kayak kadang-kadang mereka suka taking us for granted gitu. Jadi kayak orang terdekat kita tuh menurut gue yang paling jahatnya adalah kayak suka taking us for granted aja gitu loh, kayak suka memakai kebaikan kita karena kita deket gitu. Karena emang orang terdekat biasanya itu pengkhianatannya paling besar ya. Benar, dan rata-rata sekarang pengkhianatan itu terjadinya bukan sama orang-orang jauh dan orang-orang baru, Iya, tapi justru orang-orang Justru yang tahu terdekat. kita ya. Betul. Karena banyak juga kisah nyata yang orang terdekat malah paling berkhianat. Karena dia paling tahu kita seperti apa. Nah, iya, itu dia tuh taking us for granted. Jadi Nah, jadi rasa iri. terus apa sih pesan kalian nih? Mungkin buat mereka yang udah dikhianatin. Pesan Ya mungkin belajar aja kali, belajar dari setiap sudut, setiap sisi, setiap angle kehidupan yang terjadi di pada kita gitu ya. Yang ini kan konotasinya kepada orang yang pernah dikhianati ya. Iya. Jadi selain dari menyalahkan tapi juga introspeksi diri juga perlu, apa yang kurang dari kita sehingga kita dikhianati, apa yang lebih dari kita sehingga kita disayang gitu. Jadi pelajaran aja, dijadikan pelajaran yang baik untuk hidup ke depannya. Jadi yang paling penting dalam sebuah kehidupan adalah memaafkan kan. Betul. Jadi memaafkan itu bukan berarti terus kita masih bisa bersatu dengan pasangan kita yang mengkhianati dan lain sebagainya. Tapi berpisah ataupun nggak berpisah, memaafkan itu harus. Karena tanpa memaafkan kita nggak bisa lanjutin hidup kita dengan bahagia. Langsung iya. Keren banget tau kali. Langsung iya. Terus sirapan rohani. Kalau Mbak Eliza? Apa ya? Buat yang dikhianati ya. Iya. Allah itu nggak akan ngasih cobaan kalau kamu tuh nggak kuat. Berarti kalau kamu pernah ada di posisi jadi korban, berarti emang hanya orang-orang terpilih. Mungkin itu tuh step untuk apa ya, melanjutkan pendewasaan kamu, terus hidup yang lebih baik. Allah angkat derajat kamu gitu. Jadi ambil positifnya aja deh. Terus move on, terus maafkan, yaudah go ahead. Iya. Hidup harus tetap jalan. Sedikit kita makin Tadi masih pertanyaannya apa tadi? Enggak, inget. Buat pesan buat orang-orang yang dikhianatin kan? Ya. Ya udah guys, jadi gini, kalian kan udah pernah dikhianatin, berarti udah tahu rasanya sakitnya. Jadi jangan pernah mengkhianati orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, karena udah tahu waktu dikhianatin kayak gimana tuh sistematikanya, jadi lebih berhati-hati ke depannya. Kalau misalnya udah ada bau-baunya, menjauh ya. Biar nggak dikhianatin lagi. Terus yang ketiga, kalau misalnya emang kalian udah tahu banget, udah punya pelajarannya, udah punya pengalamannya, jadilah pendengar yang baik buat orang-orang yang sedang dikhianati atau yang sedang melalui proses yang sama kayak kamu yang udah kamu laluin sebelumnya. Jadi temennya, ya banyak sih yang bisa kamu lakuin untuk bisa apa ya? Sebenarnya orang-orang yang dikhianati itu banyak pahalanya, banyak ladang pahalanya. Asal dicari tahu, dikulik aja. Itu sih pesan dari aku. Oke. Sekarang buat yang mengkhianati pesannya. Bete kali lo, nggak usah jawab lah aku tuh. Buat yang mengkhianati ya. Jangan sampai doa orang yang kamu khianati itu bisa apa ya, menghambat hidup kamu sih. Ya. Karena biasanya doa orang terzolimi itu, wah Masya Allah, benar-benar semanjur itu. Jadi sebelum mengkhianati, pikir-pikir dulu deh. Jadi bisa aja hidup kamu susah tuh karena, oh berarti aku pernah salah sama siapa ya, kayak gitu. Kalau menurut aku mengkhianati kan berarti nggak baik ya, sebuah kegiatan atau sebuah kelakuan yang nggak baik. Jadi kalau misalnya sulit banget kita menjadi orang baik untuk pasangan kita atau untuk teman kita, untuk siapapun, paling nggak kita baik untuk ibu kita deh gitu. Karena kalau misalnya kita jadi orang yang nggak baik, pasti yang paling sedih pertama kali adalah ibu kita yang melahirkan kita. Kalau Kak Mita? Buat orang-orang yang mengkhianati, bukan salah ibu lu, bukan salah lingkungan lu,
Bukan salah siapa yang ada di samping lu, nggak usah nyalain orang, itu semua salah lu. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah ya gimana ya, suka emosi gitu ya. Kalau ngomongin orang yang mengkhianati. Semoga aja kamu belajar dari proses kamu. Terus yang kedua jangan diulangin lagi. Yang ketiga nggak usah dijadiin hobi deh mengkhianati itu. Kayak itu sesuatu hal yang nggak bagus, yang nggak ada faedahnya di hidup kamu. Jadi buang jauh-jauh aja kalau misalnya udah tahu ya. Tapi kalau misalnya nggak tahu, ya semoga pintu hidayah kamu dibukakan sama Allah secepat-cepatnya dengan cara yang sebaik-baiknya. Amin. Duh, bagus banget ya dari tadi. Pesan-pesannya semoga menyadarkan orang-orang yang Amin. mengkhianati di luar sana. Amin. Nah, sekarang aku punya beberapa pernyataan. Ini kan dari tadi udah nanya. Sekarang aku punya pernyataan yang mungkin kalian setuju atau nggak setuju. Gitu ya. Yang pertama, semua urusan rumah tangga menjadi tanggung jawab istri. Nggak setuju. Nggak setuju. Nggak setuju. Mungkin Always Family disagree. alasannya. Ya karena kan kita apa namanya, kapal atau perahu rumah tangga itu ya nakodanya berdua, suami dan istri, harus menjadi Nggak tanggung bisa jawab jadi berdua. salah satu pihak doang. Oke, selanjutnya. Adik ipar tinggal serumah dengan kita. Udah jelas itu. Nggak punya. Setuju? setuju. Apa? Dia punya deh, adik kalau ipar. punya. Setuju sih, harusnya. Setuju. Harusnya kan nggak apa-apa harusnya ya, Harusnya. idealnya. Idealnya. Mbak Elisa. Nggak setuju. Sebenarnya sih ada dua paham ya yang gue denger. Ada yang kalau misalnya emang nggak punya rumah boleh tinggal bareng, tapi lebih baik jangan. Ya dong, namanya godaan yang ada yang tahu. Ya tapi kalau misalnya emang dalam kondisi nggak punya rumah dan dia harus tinggal, ya tahu diri aja lah ya. Ada iparnya jadi ada ipar yang jangan pembawa maut, tapi jadi ada ipar yang pembawa berkah gitu loh di rumah tangga gitu. Oke. Penghasilan suami 100% dipegang istri. Nggak setuju. Nggak setuju. Dia harus pegang juga. Benar. Berapa persen? Iya. Tapi kalau ditilang gimana? Kalau nggak saya beli martabak dong. Beli martabak ya, gimana? Bener juga. Mbak Elisa. Nggak setuju juga sih. Kanita. Gue sih nggak pernah ya di pengalaman gue nggak pernah kayak begitu. Jadi alhamdulillahnya ya sudahlah gitu, kayak gue selalu minta yang gue butuhkan aja. Sisanya boleh dipegang sama suami sendiri. Karena mungkin dia mau beli sesuatu, butuh sesuatu. Gitu. Oke. Setelah menikah, istri diutamakan dari orang tua dan anak. Enggak ya, mestinya balance aja sih, Seimbang. seimbang. Karena kalau berat sebelah, Huru hara itu Iya, awalnya huru hara juga. juga Itu adalah awal dimana Awal dimana, mertua adalah maut, itu adalah di situ. mungkin bisa Harusnya ada judul seimbang. selanjutnya. Iya. Mertua adalah maut. Aku lagi yang jadi nyanyinya, Tamel lagi yang nulis. itu awal kehancuran tuh. Oke. Sebelum menikah wajib membuat perjanjian pranikah. Enggak. Menarik. Enggak setuju. Kenapa tuh? Karena pernikahan itu melebur antara dua manusia, ya. Melebur tuh ya melebur gitu. Kalau itu jadi kayak bisnis ya, kalau ada perjanjian. Jadi kayak ada bisnisnya gitu. Ini harta gue, ini harta lu, apapun itu gitu. Sementara dalam sebuah pernikahan itu udah peleburan kita berdua gitu. Harusnya nggak ada perjanjian apapun sebelumnya. Tapi kan orang pikir beda-beda pasti. Betul. Kalau pandangan aku, karena suamiku lawyer, waktu itu aku juga disuruh tanda tangan pranikah gitu teh. Karena waktu itu dia punya usaha berdiri sendiri, jadi si perjanjian pranikah itu jatuhnya jadi kayak pemisahan harta. Supaya kalau misalnya bisnisnya dia ada apa-apa, flop, jadi bank tuh nggak bisa ngambil harta gue gitu. Jadi pranikahnya tuh tergantung isinya gitu. Jadi perjanjian pranikah itu goalnya buat apa, isinya kayak gimana, dibutuhkan atau enggak ya tergantung sama kondisinya si pasangan tersebut. Kalau misalnya pada saat waktu itu gue membutuhkan itu karena Bari sendiri suami gue nggak berani kalau waktu itu nggak ada perjanjian itu gitu. Mbak Eliza? Enggak sih, nggak setuju sih.
Alasannya mungkin? Sama kayak Teh Meli aja ya. Iya, Ikut aja, Ikut aja aku. Oke, untuk Mbak Eliza nih, tadi kan udah dengerin soundtracknya yang ditulis sama Teh Meli dan dinyanyikan sama Kamita. Itu menurut pandangan sebagai penulis novelnya, itu gimana perasaannya si Nisa mungkin dari lagu yang tadi udah didengar? Aku kemarin sempat ini sih potongan-potongan yang ada di IG-nya Ipar itu kan, udah aku kasih tahu Mbak Nisa, emang bener-bener kayak dia nangis. Jadi emang bener-bener mewakili banget isi hatinya Mbak Nisa. Dia ngerasa kayak antara plong dan apa ya, traumanya itu kayak muncul lagi. Jadi maksudnya bener-bener lagu itu tuh kayak diciptakan emang untuk dia. Jadi ya kayak Teh Meli itu seakan-akan tahu bener-bener sakitnya Mbak Nisa tuh seperti apa kayak gitu. Iya. Karena memang Teh Meli juga nulisnya by script, baca script berkali-kali, jadi pasti sampai banget. Iya, sampai banget. Oke. Kalau dari sekian banyak lagu cinta yang dibuat sama Teh Meli gitu dan dinyanyikan sama Kak Mita, apa yang menjadi keunikan soundtrack Ipar Adalah Maut ini yang judul Tak Pantas? Kalau aku ngelihatnya ini cerita unik karena biasanya cerita-cerita tentang orang ketiga itu kan orang ketiganya orang lain, tapi yang benar-benar ipar ya baru sekarang ya. Jadi mungkin ini satu keunikan tersendiri dari cerita film ini dan bahwa memang ada terjadi itu di kehidupan. Dan kehidupan nyata ternyata. Kalau Kak Mita yang nyanyikan? Kalau aku, karena aku beberapa saat ini kalau ngeluarin lagu tuh pasti poetik. Ada lirik-lirik puisinya gitu. Dan di lagu ini Teh Meli bener-bener direct ngomong. Jadi bener-bener yang kayak, wah ini bener-bener waktu pertama kali aku terima, aku lumayan ngerasa berat banget karena ini spesifik banget nih gitu. Kalau misalnya pakai bahasa puisi kan kita masih bisa imajinasiin dan lain-lain gitu ya. Ini bener-bener yang kayak, ini buat siapa? Ini siapa? Ngomongnya kemana gitu. Itu bener-bener kayak menurut gue direct to the subject banget gitu sih. Oke. Kita udah ngobrol panjang lebar sampai ini kayaknya udah selesai. Udah dari tadi. Amburadul, aku kayak paling Coba boleh dikasih lihat mungkin ke Tara. ini karena mendengarkan siraman rohani jadi ada alasannya bener nggak bisa ngelukis. Wah, kayaknya gambarnya pada unik-unik ya ini. Iya. Ini beneran gambar akut teh. Apa namanya? Apa dan sakit hati apa? Luka Cinta dan luka. Maksudnya nih waktu dia jatuh cinta tuh filosofi. dia pakai blush on, waktu dia sakit hati jerawatan gitu aja sih, sesimpel itu. Nice. Beda ya emang kalau penulis. Gak bisa ngelukis gue. Tapi bagus ya. Mau dipanggil lagi. Kenapa ini mah tuh kamar? Kelamaan gosip sih kamu teh. Nanti dipotong gaji loh. Tunggu sebelum aku dipanggil nih. Aku pengen dada-dada dulu boleh dong. Ya udah aku lanjut bersih-bersih dulu ya. Makasih ya. Makasih ya Ina. Siraman rohaninya di Iya, makasih ya. Assalamualaikum. Iya, Waalaikumsalam. Kok aku ngerasanya ada yang beda ya dari Mas Aris? Sayang, aku minta tolong itu dong, di-packingin baju buat satu malam. Sakit hatiku ternyata. Sebab Yonis, badai yang paling berbahaya itu justru yang awalnya gak kelihatan tanda-tandanya. Selama ini kamu bersandiwara jadi laki-laki yang soleh, ayah, suami, gak cuma jahat mas. Sakit kamu. Sayang, udah. Jangan panggil aku sayang. Jangan pernah lagi panggil aku sayang. Cukup Lisa, cukup. Sehancur ini, sungguh keji kalian berdua tak pantas. Salah apa aku sama kamu? Itu suami aku, ayahnya Raya. Gak mau, Ma. Ayo. Ma. Ma.